Kita tunggu ya semua peserta 80 sekian, baru 39. Kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Saya insert ininya ya, share screen. Share screen materi pelajaran kewirausahaan perkuliahan yang kelima ya. Pilihan kelima. Sorry Pak Reda, posisinya di Hotel Shangri-La. Sedang mengikuti rapat penetapan kelulusan SNMPTN tahun 2021. Oke, sudah bisa melihat PowerPoint Pak Reda?
Kezia. Pak. Oke. Oke, pengambilan risiko. Jadi risiko. Kalau kita berusaha, nah tentunya ada risiko yang akan kita tanggung. Pelajaran ini tujuannya adalah diharapkan mahasiswa bisa mampu menjelaskan konsep risiko. Kedua, menjelaskan bagaimana cara untuk mengambil risiko. Ketiga, tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang potensial. Risiko-risiko yang potensial dapat terjadi tatkala kita memulai usaha dan menjalankan usaha. Kemudian yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara mengelola risiko, mengelola risiko atau memanage risiko. Nah, kita ketahui bahwa setiap orang perlu mengenal perilaku risiko. Perilaku risiko dan bagaimana cara meminimumkan terjadinya risiko pada usaha kita. Nah, sebagian besar orang Indonesia itu banyak yang tidak mengenal konsep risiko. Nah, pelajaran ini akan menjelaskan nanti konsep risiko yang harus Anda ketahui dan pahami. Nah, biasanya orang Indonesia itu tidak mengenal konsep risiko karena kalau dia punya usaha dan usahanya itu sudah menghasilkan keuntungan yang besar, biasanya dia lupa dengan risiko, termasuk sulitnya untuk membayangkan sebuah risiko. Nah, konsep risiko itu adalah adanya konsekuensi atau akibat kerugian sebagai akibat dari ketidakpastian yang dialami oleh siapapun dalam menjalankan usaha. Nah, kalau kita misalkan jalan sendirian, risikonya berjalan itu ya terjatuh. Nah, begitu juga dengan usaha, ada konsekuensinya. Kalau usaha itu tujuan akhirnya adalah keuntungan, kesejahteraan, dan risikonya adalah rugi yang disebabkan oleh berbagai sebab. Nah, lalu kebalikan dari risiko itu adalah keuntungan. Jadi keuntungan itu adalah kebalikan dari risiko. Kalau tidak untung, berarti risiko. Nah, kalau berbicara risiko, selalu hasilnya adalah negatif. Nggak ada risikonya itu risiko kaya, risiko untung itu nggak ada. Yang ada adalah risiko celaka, risiko mati, risiko sakit, dan lain sebagainya. Jadi kata risiko itu mengandung nilai negatif. Dan nilai negatif itu bisa ukurannya adalah rupiah, nilai ekonomi. Juga bisa ukurannya adalah nilai sosial. Nah, misalnya risiko sosialnya itu adalah malu, risiko sosial. Kalau misalnya usahanya itu ada kandungan korupsi, ya risikonya malu masuk tahanan KPK atau di penjara. Itu risiko sosialnya. Jadi ada risiko ekonomi,
risiko sosial. Risiko sosialnya itu ada malu, ada sakit. Tapi kalau terkait dengan kewirausahaan, maka risiko itu selalu dikaitkan dengan rupiah. Risiko rupiah, rugi sekian rupiah. Keuntungan juga dinilai dengan rupiah. Dan kita harus yakin bahwa semua risiko selalu ada dalam dunia usaha. Apapun usahanya pasti risiko. Nah, kemudian bila intensitas kegiatan semakin tinggi, maka tingkat risiko juga semakin tinggi. Jadi wajar jika ingin mendapatkan untung yang besar dalam usaha, maka harus bersiap-siap dan berhadapan dengan risiko yang besar pula. Nah, lalu pertanyaannya nanti adalah bagaimana kita bisa meminimumkan risiko yang besar itu, tatkala kita mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau ada pertanyaan silakan dipotong pembicaraan saya ya. Kemudian seorang wirausahawan atau entrepreneur itu harus termotivasi untuk mengambil risiko, karena risiko itu selalu ada. Dan tugas seorang wirausahawan itu adalah meminimumkan risiko, tapi tidak menghindarkan risiko. Nah, ada dua alasan seseorang mengambil risiko. Alasan pertama adalah ingin mendapatkan keuntungan yang sepadan dengan pengorbanan atau risiko itu sendiri. Jadi ingin mendapatkan keuntungan yang sepadan dengan pengorbanan. Jadi salah satu diperhitungkan dengan cermat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sebagai contoh, kalau kita punya uang 1 miliar, maka kita punya pilihan satu, menabungkan uang 1 miliar tersebut di bank dengan suku bunga 5% 1 tahun. Ya, 5% 1 tahun, berapa dapat duitnya itu, Zaki? 1 tahun berapa? Zaki tidur ya? Edo? Aido dongan. Wah, pada tidur semua ini. Iya, Pak. Nah, siapa itu? Aido. Ya, Aido ya. Aido punya uang 1 Iya, Pak. miliar. Iya, Pak. Nah, punya uang 1 miliar sekarang. Bermimpi ya, punya uang 1 miliar. Apakah uang 1 miliarnya itu ditaruh di bank atau ditabung di bank dengan keuntungan 5% per tahun? Atau melakukan bisnis, membuat bisnis apa saja sesuai dengan kesenangan. Tapi keuntungannya 300%. Keuntungannya 300%, tapi risikonya adalah tidak pasti. Tidak pastinya adalah tidak pasti untung 300%. Atau barangkali ada potensi risiko, misalnya terjadi gejolak ekonomi dunia dan lain sebagainya. Jadi ada dua pilihan kalau kita punya uang untuk diinvestasikan.
Satu, investasinya adalah bank dengan bunga 5% per tahun, itu keuntungan 5% per tahun. Atau yang kedua, pilihannya adalah berbisnis dengan potensi keuntungannya bisa mencapai 300%, tapi dengan risiko yang tidak pasti. Kalau di bank kan pasti. Risikonya apa kalau di bank? Bank itu lebih kecil kenapa? Karena sudah ada jaminan pada bank bahwa nasabah yang menyimpan uangnya di bank, menginvestasikan uangnya di bank itu dijamin oleh Bank Indonesia atau pemerintah. Tapi kalau berbisnis kan nggak dijamin oleh pemerintah. Gitu. Nah, alasan kedua bagi seorang yang mengambil risiko adalah yang kedua yaitu apabila seseorang terdesak atau kepepet. Seseorang terpaksa mengambil risiko karena kondisi yang menyertainya. Dan biasanya tidak menghiraukan semua risiko yang dihadapinya. Jadi ini konsep di dalam mengambil risiko. Itu ingin mendapatkan keuntungan yang sepadan dengan pengorbanan, atau kedua adalah dalam kondisi terdesak atau kepepet. Gitu. Nah, selanjutnya jenis risiko dalam bisnis. Pertama adalah risiko murni. Dalam berbisnis, risiko murni itu muncul akibat dari sebuah situasi keputusan yang konsekuensinya adalah kerugian. Jadi ada sebuah keputusan yang berakibat terjadinya kerugian. Nah, contohnya adalah risiko murni itu pertama uang atau aset kita hilang atau rusak karena kebakaran atau pencurian atau akibat korupsi. Jadi uang yang ditanam dalam usaha kita itu ditengarai sebagai korupsi. Ini risiko murni, jadi hilang aset atau uang kita. Yang kedua adalah konsekuensi yang menimbulkan kerugian itu adalah kecelakaan kerja. Jadi kalau terjadi kecelakaan kerja pada proses produksi, kegiatan industri, perdagangan, maka ini adalah risiko. Risikonya dan disebut risiko murni. Kemudian yang ketiga adalah risiko akibat tuntutan hukum. Tuntutan hukum pihak lain, misalnya kita berbisnis makanan, kemudian makanannya itu ada racun, ya, ada keracunan pada makanan, adanya kelalaian atau wan prestasi dan sebagainya. Jadi akibat ada tuntutan hukum dari pihak lain. Kemudian risiko dari kegiatan operasional lainnya, termasuk dalamnya ada risiko bencana alam seperti banjir, gempa, angin topan, gunung meletus dan lain sebagainya. Itu adalah risiko murni. Kemudian ada risiko spekulatif. Jadi, risiko spekulatif itu timbul akibat situasi dan atau keputusan yang konsekuensinya berupa bisa untung atau bisa rugi. Jadi sifatnya spekulatif. Mengambil keputusannya itu bisa untung, bisa rugi.
Nah, contohnya adalah risiko perubahan harga. Harga-harga pasar satu produk atau komoditas itu turun. Nah, terkait dengan perubahan harga input. Jadi harga bahan baku jumlahnya banyak, ya, supply-nya banyak, sehingga harga produksi turun. Nah, jika harga input naik, maka perusahaan juga bisa rugi akibat margin keuntungan itu turun. Jadi harga input naik maupun turun itu berisiko terjadi perubahan harga. Nah, perubahan harga itu bisa menimbulkan kerugian buat kita. Nah, sebaliknya harga input yang turun maka perusahaan untung dari kenaikan margin tadi. Tapi kadangkala dengan harga input yang turun, maka ada kalanya perusahaan bisa rugi. Sebagai contoh adalah barangnya tidak laku terjual atau tidak sesuai dengan ekspektasi sebelumnya karena murahnya harga bahan baku, dan konsumen melihat dari harga bahan baku membeli suatu produk. Jadi perubahan harga pada impor itu bisa mengakibatkan kita mendapatkan keuntungan atau bisa menimbulkan risiko. Nah, itu namanya risiko spekulasi. Kemudian juga risiko itu bisa terjadi apabila terjadinya perubahan harga output. Jadi harga sampai di tangan konsumen itu berubah. Jadi harga output naik, maka perusahaan untuk untung akibat margin keuntungan naik. Dan sebaliknya, jika harga output turun, perusahaan akan mengalami kerugian, yaitu berupa penurunan margin keuntungan. Dan ini juga bisa sebaliknya, bahwa harga output turun justru menimbulkan kerugian. Kemudian berikutnya adalah risiko kredit. Nah, biasanya kredit ini terkait dengan hutang piutang. Ya. Risiko dari transaksi kredit seperti hutang dagang, jika ada pihak yang diberi kredit mengalami gagal bayar, maka kita akan mengalami kerugian. Nah, banyak dulu sebelum ada diaturnya tentang debt collector, ya, debt collector dulu orang berhutang aja itu sampai memperoleh risiko kematian, risiko ancaman dari debt collector. Nah, sekarang sudah mulai ada aturan hukum bahwa debt collector itu dilarang, ya, karena banyak merugikan berbagai pihak. Jadi kalau ada kredit macet, itu adalah risikonya adalah risiko ekonomi. Tapi kalau dulu sebelum pada saat orde baru lah. Dulu ada debt collector, jadi selain kerugian sosial, yang kita diancam, bisa dipenjara karena tidak mampu bayar utang. Nah, kalau sekarang, ancaman seperti itu sudah tiada karena ada diatur oleh undang-undang, dan risikonya hanya terbatas pada risiko ekonomi. Tapi tidak jarang juga orang setelah risiko ekonomi dia juga mengalami risiko sosial, bahkan ada yang menjatuhkan diri dari gedung lantai berapa itu,
lantai 20, bunuh diri, dan lain sebagainya. Karena tidak mampu membayar hutang, padahal tidak dituntut. Ya. Karena hutang itu adalah kesepakatan dua belah pihak, yang memberi kredit dan yang menerima kredit. Jadi semua ada risiko, tergantung kita bagaimana mengelola risiko tadi. Kemudian kerugian akibat risiko. Ada dua jenis kerugian akibat risiko. Pertama adalah kerugian secara langsung, dan kedua kerugian tak langsung. Nah, kerugian yang langsung itu adalah apabila jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari risiko, misalnya korsleting listrik, sehingga terjadi kebakaran tempat usaha. Nah, dari risiko kebakaran, kemudian terdata jumlah kerugian secara langsung. Nah, risiko kebakaran pada toko atau lahan tempat usaha ini bisa menimbulkan risiko selain aspek ekonomi, ya rugi secara ekonomi, juga bisa rugi secara sosial. Nah, secara sosial apa? Nah, kemarin itu terjadi kebakaran di daerah Matraman, ya, Jakarta Pusat. 2 rumah terbakar, dan dua rumah terbakar itu adalah rumah kontrakan. Dan ternyata sampai meninggal 10 orang. Ya, tadi malam, pagi kemarin diberitakan tadi malam. Ada 10 orang yang meninggal. Nah, risiko ekonominya adalah, bentar ya. Assalamualaikum, Mas. Ya, 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 ya. Ya, disampaikan ke ini, ke apa, nanti kasih tahu Pak Henry menyampaikan ke ini, ke FEB, jadi dikoordinir semuanya di FEB. Jadi list daftar blanko itu diisi dulu. Sekarang itu nanti proposalnya bisa menyusul besok gitu. Udah dikirim. Oh ya, enggak. Sudah. Jangan lupa diisi dulu form yang terakhir saya kasih. Dikasih aja ke Pak Anda lagi untuk disampaikan ke dekan FEB. Makasih Pak, makasih banyak. Yo, assalamualaikum. Oke, jadi kerugian langsung misalnya risiko bisnis kontrakan gitu ya, bisnis kontrakan. Di kontrakan kemarin itu ada yang kejadian kebakaran di Matraman, 10 orang meninggal. Nah, rugi secara ekonomi adalah pemilik kontrakan dan juga yang mengontrak, ya rugi secara ekonomi. Tapi juga rugi secara sosial. Secara sosialnya apa? Nyawa melayang. Dan yang punya rumah itu pasti diinterogasi oleh polisi dan berurusan dengan aparat hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dan lain sebagainya. Jadi itu kerugian langsung. Kemudian ada kerugian yang tak langsung dari suatu kegiatan usaha. Nominal yang harus ditanggung akibat dampak tak langsung dari risiko
misalnya adalah adanya kemungkinan keuntungan yang gagal diterima akibat terjadinya risiko. Jadi misalnya kita ngontrakkan rumah 1 tahun, 100 juta per tahun, mulai dari Januari sampai Desember. Ternyata terjadi kebakaran. Sekarang akibatnya rencana penerimaan 100 juta 1 tahun itu gagal. Gagal karena ada risiko langsung tadi. Jadi kerugian tak langsung itu akan dialami apabila kerugian yang langsung itu terjadi. Yang kita rencanakan kita dapat untung 100 juta, ternyata di bulan Maret terbakar pabriknya, terbakar tempat kontrakannya. Sehingga mulai dari April dia nggak menerima keuntungan lagi. Yang terjadi justru kerugian gitu. Kemudian kerugian tak langsung lagi adalah biaya operasional tambahan. Apabila terjadi kebakaran tadi, biaya operasional tambahnya apa? Ya memperbaiki rumah tadi, memperbaiki toko, ya membeli mesin baru barangkali dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kesempatan untuk berinvestasi berikutnya untuk yang lain itu menjadi hilang. Ya, seharusnya kita sudah terima yang 100 juta kontrak, 100 juta, ternyata bulan Maret hilang, berarti kita rugi. Kalau seandainya 100 juta tercapai, akan ada biaya yang untuk memulihkan kehilangan tempat usaha tadi, ya, perbaikan gedung dan lain sebagainya. Jadi yang seharusnya kita investasikan itu menjadi gagal. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung risiko? Nah, cara menghitung risiko itu ada 3, yaitu banyaknya suatu risiko terjadi, jadi frekuensinya per probabilitas. Yang kedua, dari dampak yang timbul atas risiko yang terjadi. Jadi dampak yang timbul, dampak negatifnya dari risiko yang terjadi. Yang ketiga adalah menghitung prediksi kerugian dengan cara menghitung frekuensi kejadian dikalikan dampak. Nah, contohnya perusahaan punya risiko kecurian barang. Jadi perusahaan punya risiko kecurian barang. Katakanlah toko arloji. Kita punya usaha toko arloji Seiko. Nah, risikonya adalah barang-barang dicuri orang tengah malam. Nah, lalu setelah diidentifikasi, potensi terjadi risiko adalah 5 kali per bulan. Jadi, diidentifikasi potensi terjadinya risiko pencurian adalah 5 kali per bulan. Berarti kerugiannya adalah 300.000 dikali per kejadian, katakanlah 300.000 per kejadian, sehingga prediksi kerugian setiap bulannya adalah 5 dikali 300.000, berarti kerugiannya adalah 1,5 juta. Artinya terdapat risiko pencurian barang yang berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 1.500.000 per bulan. Nah,
Selanjutnya, bagaimana mengelola risiko tadi? Mengelola risiko itu menggunakan prinsip Pareto. Prinsip Pareto dari berbagai potensi yang diidentifikasi. Caranya adalah satu, risiko-risiko potensial diurut berdasarkan prediksi kerugian, dari kerugian yang tertinggi sampai ke kerugian yang paling rendah. Kemudian kedua, lakukan prioritas pengelolaan risiko. Jadi kita kelola risiko dengan mencari prioritas yang harus dikelola, yang memiliki nilai kerugian yang paling besar. Jadi kita buat prioritas berdasarkan prinsip Pareto tadi, dari yang tertinggi ke rendah. Nah, lalu pilihlah strategi pengelolaannya. Nah, lalu bagaimana dengan strategi pengelolaan risiko? Pertama adalah strateginya risk control. Jadi mengontrol atau mengendalikan risiko. Itu strategi pertama. Nah, pengendalian risiko ini adalah untuk mengurangi terjadinya risiko. Jadi meminimumkan terjadinya risiko. Dan sekaligus meminimumkan dampak yang ditimbulkan. Jadi pertama strateginya adalah harus ada pengontrolan. Strategi pengontrolan. Nah, caranya membuat atau menerapkan SOP, Standard Operating Procedure. Jadi menerapkan standar operational procedure yang tepat. Kedua, melakukan pengontrolan atau pengawasan secara serius dan terus-menerus terhadap kualitas produk, proses, termasuk input bahan baku, material, dan energi. Dan yang ketiga, melengkapi area produksi dengan alat-alat keselamatan kerja dan memberikan pengenalan atau mengintroduksi budaya sadar risiko pada semua karyawan. Nah, strategi kedua adalah risikonya tadi ditransfer ke pihak lain. Jadi risiko dipindahkan risiko itu, yang disebut dengan risk transfer. Nah, risk transfer itu biasanya disebut sebagai asuransi. Jadi memindahkan risiko ke pihak lain. Contohnya memindahkan risiko kebakaran. Pindahkan risiko kebakarannya kepada pihak asuransi. Berarti risiko-risiko yang akan timbul, rupiahnya sudah kita setorkan ke pihak asuransi. Dan apabila terjadi kebakaran, maka asuransilah yang menanggung kerugian kita tadi. Jadi dipindahkan risikonya. Tapi kalau tidak terjadi risiko, kita hanya rugi biaya asuransi. Jadi memindahkan risiko. Selanjutnya memindahkan risiko meningkatnya beban biaya tetap pegawai. Contohnya sekarang yang banyak dilakukan itu adalah dengan
menggunakan sistem outsourcing. Jadi kalau dulu ada sistemnya pegawai tetap, sekarang ada pegawai tidak tetap. Nah, pegawai tidak tetap tadi adalah salah satu strategi untuk meminimumkan risiko biaya tetap, karena gaji itu adalah biaya tetap. Nah, apabila perusahaan tidak beroperasi, tidak berproduksi, maka outsourcing tadi bisa dihentikan. Ya. Dan risikonya dipindahkan pada perusahaan outsourcing. Sehingga outsourcing itu ketika perusahaan kita guncang, maka outsourcing tadi dipindahkan oleh yang punya outsourcing tadi ke tempat lain, supaya pekerja itu tidak dirugikan. Nah, contohnya di UPN itu outsourcing adalah security, semua security adalah outsourcing. Nah, misalkan UPN bangkrut, tidak mampu dibayar, security-nya nggak mampu dibayar, maka perusahaan yang mengelola security tadi bisa memindahkan security-nya itu ke tempat lain, dimutasi ke tempat lain, sehingga pekerja tidak dirugikan. Nah, di lain pihak, UPN yang bangkrut tadi tidak semakin rugi. Itu adalah strategi untuk mengelola risiko. Kemudian cara lainnya adalah memindahkan risiko tingginya modal kerja kepada konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta pembayaran di awal. Jadi ada cara seperti Telkom. Saya punya akun telepon HP, itu adalah Telkomsel atau Simpati. Dulunya prabayar, jadi dibayar dulu. Nah, sekarang dirubah jadi dulu prabayar, sekarang jadi pasca bayar. Nah, pasca bayar sebenarnya yang diuntungkan adalah konsumen, seperti saya diberikan keuntungan. Jadi dipindahkan risikonya. Yang semula risikonya perusahaan, sekarang dipindahkan risikonya pada konsumen. Atau yang kedua, memindahkan risiko tingginya biaya persediaan ke tangan supplier. Jadi biaya persediaan tinggi, maka kita pindahkan ke pihak supplier. Sehingga risikonya sekarang berada di supplier. Jadi yang seharusnya bahan baku di gudang itu untuk 10 bulan atau katakanlah untuk 1 tahun produksi, nah, berarti biaya yang timbul adalah 1 tahun menyimpan bahan baku. Nah, sekarang dipindahkan ke supplier, supaya supplier itu mengirim bahan bakunya setiap bulan, sehingga kita hanya terkena biaya penyimpanan bahan baku 1 bulan. Itu adalah salah satu strategi ya, untuk memindahkan risiko tingginya biaya persediaan ke tangan supplier. Kalau modal kerja tadi dipindahkan kepada konsumen. Kemudian strategi ketiga adalah risiko itu dibiaya sendiri, yang disebut dengan risk retention. Ya. Jadi risiko yang ditanggung sendiri. Jadi upaya mendanai dampak akibat risiko yang terjadi dengan cara, 1, menyiapkan dana cadangan khusus ya, untuk menghadapi risiko, atau tanpa membuat
dana cadangan. Tapi sudah ada pembiayaan sebelumnya direncanakan dalam anggaran. Nah, pembuatan dana cadangan ini akan membuat modal kerja meningkat. Sedangkan tanpa dana cadangan, ini akan menimbulkan risiko baru, mengganggu kegiatan bisnis yang telah direncanakan. Nah, contohnya adalah risiko kebakaran tadi. Risiko kebakaran dari sebuah toko. Jika kebijakan pengelolaan risiko adalah dibiayai tanpa ada dana cadangan, maka bisa jadi dana untuk ekspansi usaha itu terpakai untuk memperbaiki toko yang terbakar. Jadi pembuatan menciptakan dana cadangan itu tentunya di modal usaha meningkat, sedangkan tanpa dana cadangan itu akan menimbulkan risiko baru, itu mengganggu bisnis yang telah direncanakan. Jadi ada rencana ekspansi, karena kita buat cadangan, maka cadangan seharusnya kita untuk bisa memperluas usaha, itu akan terganggu, akan terpakai untuk memperbaiki toko yang terbakar akibat risiko tadi. Kemudian yang strategi yang keempat adalah menghindari risiko atau risk avoidance. Jadi tindakan secara sadar untuk menghindari risiko yang dihadapi. Misalnya sekarang itu kejadian kebakaran di Matraman, katakanlah itu ada kegiatan wirausaha. Bagaimana kita menghindari risiko? Risikonya adalah jangan tinggal di tempat yang padat penduduk, karena padat penduduk itu lebih banyak penduduknya yang tidak disiplin. Jadi contoh lainnya adalah misalnya prediksi hujan turun sangat lebat ya seminggu ke depan. Maka bagi bisnis restoran disarankan untuk menghindari penjualan aneka minuman dingin karena musim hujan, sehingga khawatir dan risikonya tidak laku. Namun jangan terlalu sering menghindari risiko. Ya, sudah tahu minggu depan hujan, tapi kita terlalu sering ya menghindari risiko, maka itu juga bisa menghambat pengembangan usaha. Karena bisa jadi banyak peluang kesempatan yang terlewatkan untuk berusaha. Nah, ada beberapa tips ya untuk mengatasi risiko. Tips untuk mengatasi risiko: 1. Risiko bukanlah penghambat untuk maju. Tapi risiko itu justru harus diambil sebagai konsekuensi. Ya, sebagai sebuah konsekuensi karena ingin sesuatu yang lebih baik. Nah, hukum alam mengatakan semakin tinggi hasil yang diinginkan, maka semakin besar pula risiko yang harus dihadapi. Dan semakin besar risiko yang harus dikelola. Kemudian yang kedua, pada tahap pertama untuk mengatasi risiko itu adalah, pertama, kita lakukan
identifikasi risiko yang berpotensi muncul dari lingkungan sekitar. Kemudian potensi risiko yang muncul dari pemasok atau supplier. Kemudian mengidentifikasi risiko yang muncul dari konsumen atau pelanggan, bahkan dari perusahaan saingan. Jangan lupa identifikasi risiko dari proses internal bisnis. Proses internal bisnis itu bisa dari proses produksi, manajemen, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahap kedua, untuk mengatasi risiko itu, tentukan seberapa besar, seberapa sering risiko itu muncul. Setiap hari kah, setiap bulan kah, setiap tahun. Ya, tentukan berapa besar, berapa sering risiko itu muncul. Dan tahap ketiga, seberapa besar potensi dampak yang mungkin terjadi dari risiko yang teridentifikasi. Jadi ada risiko, kemudian ada dampak. Risiko kebakaran, dampaknya apa? Risikonya adalah kebakaran, dampaknya apa? Dampaknya adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi itu rugi. Dampak sosial, ya rugi secara sosial. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk jadi gembel, tidak punya rumah. Atau dampak sosialnya adalah sakit. Atau dampak sosial fisik lainnya adalah ya terbakar, cacat, dan sebagainya. Itu adalah risiko. Jadi pada tahap ketiga, seberapa besar potensi dampak yang mungkin terjadi dari risiko yang teridentifikasi. Lalu putuskan mana yang terendah dampaknya. Kemudian tahap 4, siapkan langkah-langkah upaya mengurangi risiko, yaitu risiko pada hal-hal yang prioritas, jadi risiko prioritas. Kemudian abaikan saja risiko yang kecil, karena membuang-buang waktu dan dapat membuat ragu-ragu dalam bisnis. Jadi, upaya pengurangan risiko itu upayakan yang terbesar. Jangan yang kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil diabaikan saja. Karena kalau yang kecil-kecil itu ditangani semua, nah, kita akan takut untuk berkembang nantinya. Nah, pada tahap ke-5 adalah gunakan pendekatan manfaat biaya. Hitunglah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola risiko. Dan pastikan manfaat yang diperoleh dari pengelolaan risiko. Bahwa pengelolaan risiko itu lebih besar manfaatnya dari biaya yang dikeluarkan. Jadi mengelola risiko manfaatnya lebih besar daripada biaya untuk menanggung risiko tadi. Ya, sama saja. Kalau kita ingin sehat, maka lakukanlah perilaku sehat. Nah, perilaku sehat umpamanya makan sesuai dengan kondisi tubuh, kesehatan, kemudian berolahraga, berbuat baik, beribadah. Nah, tapi kalau kita tidak melaksanakan itu, maka risikonya adalah sakit. Nah, sakit, biaya berobat berapa? Katakanlah biaya berobat 10 juta. Kalau kita melaksanakan tadi beribadah dengan baik, berperilaku yang baik, makan baik, olahraga secukupnya,
dan tidak menimbulkan penyakit, itu kan biayanya lebih murah. Nah, di dalam video terakhir ya, itu ada namanya SADIS. Singkatan apa itu SADIS? Raffi lagi, udah bangun Raffi? Raffi? Xavier, tolong. On mic. Raffi tahu nggak Raffi? Raffi, SADIS itu apa? Iya, Pak. Apa singkatan apa? Singkatan apa? Bener, Pak. Praktis. Enggak. SADIS. SADIS. Ada video SADIS, sabar dan disiplin, Pak. Jangan salting gitu, Mas Raffi. Mantap. Bener kan, Pak ya? Ya, sip, mantap. Terima kasih, Safira. Kasih tahu Safira ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi sabar dan disiplin. Sabar dan disiplin itu bisa membuat kita menjadi maju, berpikiran positif, tidak peduli dengan omongan orang dan tidak mengomongi orang, atau dulu namanya gosip. Maju ke depan, maju terus. Demikian kuliah kita hari ini, kuliah yang kelima. Barangkali ada yang ingin bertanya, silakan. Kita diskusi. Anissa, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bapak. Belum ada. Yulia? Sama, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Danilo? Belum ada juga. Ilham? Mas Raffi tadi mau nanya, Pak. Udah, dia udah jawab tadi. Saya yang tanya. Alip so asik banget, sumpah, Pak. Ide aja, Pak. Oke. Ya. Maria Dwiana. Ya, Pak. Belum Ada ada, Pak, dari pertanyaan? saya. Ada nggak pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Salsabila? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Yohan mana Yohan? Johan apa Yohan sih? Johan. Joen, Pak. Hah? Joen. Oh, Joen. Ya, Pak. Bukan Johan. Bebas sih, Pak. Oh. Udah panggilannya itu Johan. Apa bacaannya Johan apa Joen? Joen, Pak. Oh, jadi panggilnya Joen. Ya. Kalau Alitea apa artinya? Alitea itu kurang tahu, Pak, bahasa Yunani kata ibu saya. Oh, bahasa Yunani ya, bukannya bahasa Bogor itu? Alitea. Bukan, Pak. Bacanya Alicia, Pak. Bukan Alitea. Oh, bukan Alitea. Iya, tapi biasanya saya juga Alitea sih, Pak, bacanya. Tapi suka dipanggil oleh Raffi Alicea gitu ya. Iya. Oke, Tasya, ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Wah, semuanya nggak ada pertanyaan. Beri kita juga. Nggak ada, Pak. Lengkap sudah, nggak ada yang bertanya. Mana Balkisnya? Balkis, how will Balkis? Balkis, ada pertanyaan nggak? Ada, Pak. Nggak ada juga. Waduh. Zafir udah bangun? Zafi? Si tidur. Fujia mana Fujia?
Iya Ujian. Pak, saya. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada Pak, cukup. Dan Oke, nah sekarang siapa yang yang saya tugasi untuk untuk screenshot? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan akhiri pertemuan kita. Minta tolong di ini ya, di screenshot. Siapa Nisa ya? Yang tolong screenshot, atau Tasya, atau Fujia? iya, atau saya aja Pak yang screenshot. Ya, silakan. Ini Bang Danilo nggak mau on cam atau nggak apa-apa Pak, di screenshot aja. Siapa? Siapa nih Pak, belum? Alif. Alif. Raihan. Screenshot aja ya Pak? Ya, screenshot aja. Yang penting ada namanya. Oke. 1, 2, 3. Kameranya Alif error Pak. Dia Ya. bilangnya udah on cam. Alif error. Yang kedua ya. Nah, nggak apa-apa. Pertanyaan saya dari mahasiswa angkatan 19 ini yang mengajukan proposal PKM kemarin siapa? Ada berapa proposal? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu ya? Sudah saya screenshot Pak. Sudah? Oke. Di chatting itu nggak ada ya. Pesan cukup, jangan buat orang lain tidak nyaman. Pahlawan, pemuda, saya Eropa, wek. Lah gitu. Wek. Saya dicengin Pak. Siapa? Saya dicengin sama Bayu, Dava, sama Afdi. Oh, dicengin itu, ceng itu artinya apa itu ceng? Gimana ya Pak? Dibully di sini. Oh, boleh. Saya dibully. Perundungan ya, perundungan. Oke. Saya sakit hati Pak dibully sama Bayu. Ya, yang dicengin juga jangan apa, lebay ya. Aduh, saya lebay dong berarti. Saya lebay dong. Raffi lebay Pak, Raffi. Oke Pak. Sip. Mana Raffi? Saya belum lihat mukanya ini. Saya udah on cam Pak dari kemarin. Enggak, si Raffi. Raffi apa Xavier? Xavier, salah. Nah, Raffi tidur kali Pak. Oh, tidur ya. Ya udah, biarin. Oke, terima kasih banyak. Enggak Pak, nggak tidur Pak, saya nggak tidur. Oh, nggak tidur, baru bangun. Enggak Pak, enggak. Hah? Hari berkali-kali saya nanya. Waduh, saya lagi on cam. Ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti forum kita bisa akhiri ya. Terima kasih banyak atas perhatian semua. Ya, semoga sehat semua. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Saya live ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih Bapak.